Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV dan para jamaah sekalian, kembali lagi di Taman Kalbu. Di segmen terakhir ini masih bertemakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di sore hari ini, Ibu Hajah Masni binti Abu Bakar, Ketua Majelis Taklim Salsabila, merupakan jamaah haji tahun 2014, dan tentunya masih dengan para jamaah yang tentunya merupakan juga anggota pengurus dan anggota dari Majelis Taklim Salsabila Jamaah Haji 2014 ya. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Seperti janji saya di segmen sebelumnya bahwa saya memberikan kesempatan dua penanya untuk bertanya seputar tema kita di sore hari ini. Adakah para jamaah yang akan mau bertanya? Siapa? Oke, baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Albar dari Majelis Salsabila. Saya ingin bertanya, kisah Nabi siapakah yang berhubungan dengan pandemi ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa pertanyaannya. Kita simpan lagi ya, ada satu penanya lagi, saya berikan kesempatan. Silakan Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah yang telah memberikan penjelasan tadi. Dari penjelasan itu kami perlu menanyakan bagaimana sehingga kehidupan manusia ini ada ujian serta bagaimana penjelasan dan bagaimana kita mengatasinya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, luar biasa. Ini pertanyaannya menarik ini Bu. Nah, ini apakah ada kejadian-kejadian serupa di zaman para nabi pendahulu kita, dengan jika kita konversikan yang keadaan seperti ini ya, seperti itu ya. Dan berikut juga ini ada penanya juga masih seputar persoalan ujian ini. Mungkin langsung saja Bu ya, akan menjelaskan kepada kita. Iya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Mat. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Salsabila, air di taman surga, insya Allah kita menjadi taman surga, amin. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Ibu Fat, apakah di zaman sebelumnya Nabi siapa ya, ada masalah mengenai virus, mengenai pandemi ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ini ya, ya, di mana waktu itu satu daerah itu kena lepra ya, kusta, penyakit kusta, sehingga Rasulullah sendiri bilang bahwa tidak boleh mendekat. Malahan orang yang di daerah yang kenal kusta itu, yang berpenyakit itu, satu daerah itu tidak boleh kita kunjungi, dan kita tidak boleh keluar dari rumah seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebenarnya kita tetap di rumah, kalau kita pun perlu keluar harus pakai masker. Rasulullah malahan waktu itu ada bikin tembok supaya jangan yang tidak sakit di sini kunjungi ke yang sakit, karena kadang-kadang kita lupa ya. Serang kemarin saya di tajiyah saja, saya bilang jangan pegang tangan, dong lupa saya dong pegang tangan. Sebenarnya ini kan jangan, karena ini akibat ketemu virus untuk ketemu diri sendiri dan juga akibat untuk orang lain juga bisa terjangkit. Jadi mari kita orang ikut seperti Rasulullah. Jadi sebenarnya pemerintah anjurkan nih, Rasulullah anjurkan bahwa tidak boleh mendekat ya, kita tidak boleh, harus jaga jarak. Kenapa aku bilang harus jaga jarak 1 meter ke 2 meter supaya kita tidak terjangkit. Dan kalau kita tidak melaksanakan hal-hal yang diini oleh pemerintah, dengan sendirinya berarti ketong juga mengakibatkan orang lain juga bisa kena virus. Ketong tak pakai masker misalnya, ketong ada batuk, ada ini, kan itu juga bisa terjangkit ya. Jadi itu hal-hal kecil. Di zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa tidak boleh kita mendekat. Malahan yang di daerah itu tidak boleh keluar, ke daerah yang di rumah tetap di rumah, kecuali ada keperluan baru kita keluar. Seperti tadi saya sudah bilang, ikhtiar atau kita berusaha menjaga apa yang dianjurkan oleh pemerintah maupun gugus tugas dan lain-lain ya, supaya kita terbebas dari penyakit virus ini ya. Yang terakhir Ibu Safia, Ibu Hajah Fia,
Allah memberikan ujian ada 3 sebab ya. Pertama sebagai kafarah ya. Sebagai kafarah di sini Allah akan menggugurkan sebagai apa? Kafarah sebagai penebus dosa. Jadi kafarah ini orang jangan bilang kalau ketong salah ketong bikin kafarah, kafarah penebus dosa. Dengan sendirinya Allah kasih dengan kalau ketong sabar atas ujian, dosa-dosa kita digugurkan. Dosa-dosa kita dihilangkan. Dan insya Allah kita sehat, kita bersih seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita memang betul melaksanakan dengan baik. Ya. Yang kedua untuk Allah memberikan pahala. Tadi saya sudah bilang, kalau kita sabar menerima ujian ini, Allah memberikan pahala seperti ada hadis ini surat Al-Zumar ayat 10. Mohon maaf saya belum hafal lagi jadi saya mesti baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanuttaqu rabbakum lillazina ahsanu ya. Ahsanu fi hadhihi dunya hasanah ya. Wa ardullahi wasi'a innama yuwaffas sabiruna ajran bi ghairi hisab. Jadi Allah bilang Allah memberikan pahala bukan hisab, bukan dosa. Apabila kita orang betul-betul sadar seperti artinya bahwa katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu ya, artinya orang-orang yang berbuat baik di dunia, saya akan memberi kebaikan di akhirat. Dan apabila orang-orang yang tidak berbuat baik tetapi melakukan kejahatan, akan saya berikan dosa kepada mereka. Itu di surat Az-Zumar ayat 10 ya. Yang ketiga ya, Allah bilang meninggikan derajat. Dari ujian itu mengangkat derajat. Jadi misalnya bisa saja mengangkat derajatnya, kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau di dunia Allah mengangkat derajat kita, misalnya kita ada susah misalnya atau ada sakit, dengan sembuh dia Allah sebagai penyembuh, Allah menyembuhkan kita. Itu mengangkat derajat kita. Dan yang paling utama mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil masar nanti. Kita dilihat Allah, kita disayang Allah, dan kita ya ini umatku yang betul-betul menerima cobaan dariku, menerima ujianku, tetapi sabar menerima dengan baik. Dan ini dia hambaku yang betul yang beriman, hambaku yang saya angkat derajatnya di akhirat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah hal-hal 3 hal itu ya, menggugurkan dosa ya, terus sebagai menggugurkan dosa, angkat derajat, dan hal-hal yang tadi saya tekankan selalu pamat dan kita semua. Untuk pandemi ini, corona ini, tadi saya sudah jelaskan bahwa di zaman Rasulullah juga suka ada ya. Rasulullah melarang. Jadi sebenarnya Rasulullah melarang sama yang pemerintah anjurkan. Kita 6 hal ini harus kita jaga dalam benak kita, dalam sanubari kita. Yang pertama, tadi saya sudah bilang, masih ingat? Ikhtiar atau usaha, melaksanakan anjuran pemerintah, menjalankan anjuran gugus tugas untuk ikhtiar, keluar pakai masker, harus cuci tangan terus, jaga jarak ya, jauh dari kerumunan-kerumunan, kalau lebih banyak orang ya. Kalau kita menjaga ini, sudah ikhtiar, sudah usaha, kita ikhlas, kita sabar, kita bersyukur, kita berdoa, ya Allah, angkat segala penyakit virus ini, karena Allah memberikan cobaan, memberikan sakit, pasti Allah sebagai maha sifat penyembuh. Seperti ada salawat sifat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diaiha wa qutil arwahi wa ijaiha wa ala alihi wa sallam. Allah bilang Allah kasih kita sehat, afiat ya. Kalau hal-hal ini kita jaga, terakhir kita bertawakal. Rencana Allah pasti terbaik untuk umatnya. Tidak mungkin Allah mau niat jahat untuk kita, tidak. Apalagi kalau kita beriman, kita bertakwa, menjalankan perintah Allah dengan baik, insya Allah, Allah beserta kita. Allah selalu ada dengan kita, ya. Ini tuh pemat. Ya, baik Bu, saya ada satu pertanyaan lagi ya. Ini kalau misalnya kan di suasana pandemi ini kan, apakah Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang baik ya? Mungkin katakanlah selama ini kalau tidak ada penyakit seperti ini, kita kesulitan ya mencari tokoh-tokoh yang baik. Apakah ini juga akan Allah akan mengangkat derajat, muncullah tokoh-tokoh baik yang mungkin yang bisa kita lihat dalam suasana seperti ini? Iya, pasti itu Allah tetap memberikan kebaikan siapapun dia ya.
masyarakat kecil maupun pejabat atau siapapun, kalau yang melaksanakan perintah Allah dengan baik dan menerima ujian ini ya, virus ini dengan ikhlas, saya rasa insya Allah Allah angkat derajat, dan bukan cuma diangkat derajat di dunia saja, tetapi di akhirat pun Allah mengangkat derajatnya, mulia di sisi Allah. Kita ingin nih, kalau boleh kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ambil sandaran sebagai dari manusia, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya bilang kalau kita sudah upaya, sudah usaha, kita sudah berdoa dan kita bertawakal, Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Aku dekat kalau hambaku dekat. Aku tidak pernah menunda-nunda doa hambaku. Ya, jadi memang kadang-kadang kita berdoa Allah belum langsung terima karena mungkin kita punya kekurangan, salat belum betul ya. Kita ada najis-najis batin yang mengikis amal-amal kita ya. Ini hal-hal ini kalau kita jaga hablum minallah, hablum minannas, insya Allah kita selamat dunia wal akhirat dan kita pun derajat mulia di sisi Allah di masa pandemi ini. Ya, baik, luar biasa ya. Derajat itu kan bisa diangkat dari sisi Allah ya. Kemudian juga bisa bagaimana seseorang itu bisa dihormati oleh manusia ya. Nah, dalam dengan ujian sendirinya seperti ini, ya. Kalau memang keturunan dekat dengan Allah dengan sendirinya, semua urusan dunia itu akan mudah, orang akan menghormati kita. Ya, baik, luar biasa ya. Berarti memang ujian ini tidak ada maksud membenci, tapi ada manfaatnya. Ya, ada hikmahnya ketika dosa-dosa kita itu akan bisa digugurkan, dihapus dari orang-orang yang sabar. Ya, seperti kapan lagi kita dengan ujian ini kan kita orang di rumah ibadah sama-sama dengan suami, dengan anak, kita biasakan masing-masing sendiri ini, masing-masing baku cengkrama, baku lebih dekat dengan keluarga. Ini kan semua hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu memang. Iya, baik. Baik, luar biasa penjelasan dari Ibu Hajah kita, Ibu Hajah Masni binti Abu Bakar, Ketua Majelis Taklim Salsabila Jamaah Haji 2014. Ya, sangat menarik apa yang kita bincangkan ini, namun kita sudah berada di penghujung acara, tak terasa sudah hampir 1 jam kita berdiskusi panjang lebar terkait tema kita di sore hari ini, dan tentunya merupakan momentum yang menyesakkan bagi kita kalau kita akan segera berpisah. Baik, saya berharap bahwa apa yang kita bincangkan di sore hari ini bisa bermanfaat bagi publik yang di luar sana, dan tentunya pemirsa Gamalama TV, kita akan berpisah di program Dialogis Islam Taman Kalbu kali ini, dan kita akan kembali lagi ya di segmen lain, dan tentunya dengan bertemakan yang lain dan juga pada jamaah yang lain pula. Saya akan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, dan tentunya dengan memberikan kesempatan kepada Ibu Hajah untuk memberikan doa-doa yang mungkin bisa menguatkan kita di suasana sore hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Mat dan ibu-ibu semua, pemirsa Gamalama TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa dengan niat mudah-mudahan Allah angkat virus ini pada tempatnya. Allah berikan kita semua sehat, selamat, umur panjang, ya, selamat dunia wal akhirat, jauhkan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan virus ini cepat diangkat dan berlalu supaya kita bisa aktivitas seperti biasa, kita majelis taklim bisa lebih leluasa. Kalau ini kan kita harus mesti jaga ya. Mari kita berdoa semoga insya Allah apa yang kita ini laksanakan sebagai ibadah di hadapan Allah, dan mudah-mudahan Allah terima. Al-Fatihah bil kabuli wa tamami wa kulla sulin wa ma'mul wa salahi sani zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li auladina wa li masyaihina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajati ya Allah, wa taqdilana biha jami'al hajati ya Allah, wa taqdilana biha jami'al hajati ya Allah,
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي الالي ومفرج الكروب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم احفظنا خير الحافظين وانصرنا يوم الناصرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقلاء والفساد والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا حاسة وعن بلاد المسلمين أما يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مؤجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, dengarlah doa kami ya Rabb. Ya Sami'ud doa, ya Allah terimalah doa kami. Ya Sami'ud doa, ya Allah terimalah doa kami. Ya Mujibas Sa'ilin, kabulkan doa kami ya Rabb. Ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Gausa, tolonglah kami ya Allah, angkat virus ini ya Allah. Ya Gausa, angkat virus ini ya Allah, berikan kami sehat walafiat di bumi ini, selamat dunia wal akhirat ya Allah. Ya Gausa, tolonglah kami ya Rabb, hanya Engkaulah tempat kami menumpu ya Allah, berdoa. Engkau maha pengasih dan penyayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terima kasih pemat dan pemirsa semua. Kalau yang kurang-kurang dari diri saya, yang sempurna, yang betul itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi pegangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa Gamala TV, berakhir sudah perjumpaan kita di sore hari ini dalam Taman Kalbu, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih Ibu Hajah dan juga para jamaah yang sudah banyak berbagi terkait dengan tema kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan publik di luar sana agar lebih kuat lagi dalam menghadapi cobaan, ujian dalam bentuk penyakit COVID-19 ini. Insya Allah Gamalama TV juga tetap siar. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, baik. Ikuti terus Taman Kalbu setiap hari jam 5 sore hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.